Iya, karena kalau kita lihat dari awal proses Pilkada Jakarta ini kan memang pasangan Pram Rano khususnya Mas Pram begitu ya. Dari awal seperti tidak menyangka dirinya akan ditunjuk PDIP maju sebagai cagup, apalagi juga hasil survei tidak mendukung tadi seperti yang Anda singgung begitu ya Mas Toto. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini menurut Anda apa yang kemudian membuat pasangan 03 berhasil mengungguli para rivalnya? Catatan paling penting menurut saya adalah ada positioning yang diambil secara berkebalikan 180 derajat antara pasangan 01 dengan pasangan 03. Pasangan 01, Kang Emil, saya sayangkan ketika terlalu memposisikan dirinya, menghabiskan banyak energinya untuk menunjukkan bahwa didukung oleh banyak partai. Lalu kemudian dia ingin menunjukkan dia didukung oleh Pak Jokowi, ingin dilihat didukung oleh Pak Prabowo. Berbeda sebaliknya, Mas Pram, Pram Dandul, ini malah ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar merah, mereka bukan sekedar menjadi bagian dari calon yang didukung oleh Ibu Megawati. Ya betul mereka merah, tapi mereka yang merangkul jauh lebih luas dibanding sekedar partainya sendiri. Itulah mengapa pasangan ini memilih warna oranye bukan warna merah. Ketua tim sesnya tidak dipilih kader partai, tapi bahkan seorang pelawak namanya Cak Lontong. Mereka lalu kemudian mencoba menggabungkan atau merangkul kekuatan dari dukungan-dukungan gubernur-gubernur sebelum, dan puncaknya adalah ketika Ahok Plus dan Anak Abah, dua kekuatan politik terbesar yang tersisa karena pilkada sebelum, itu bahkan bisa bersatu. Jadi ketika Kang Emil berusaha menunjukkan dirinya sebagai petugas dari Kim Plus yang didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Mas Pram berusaha menunjukkan sebaliknya. Saya milik semua. Dan menurut saya untuk karakteristik masyarakat Jakarta yang dalam 3 pilkada terakhir kita lihat cenderung ingin melihat calon yang tidak terikat, tidak menjadi bagian dari konspirasi elit, pada titik itulah menurut saya energi secara elektoral lebih dimiliki oleh pasangan 03. Seberapa signifikan faktor Anies efek begitu Mas Toto dalam perolehan suara Pram Rano? Ya, Anies ini kan apapun harus diakui surveinya paling tinggi. Ketika kita masih masukkan namanya sampai survei bulan Juli katakanlah, belum pendaftaran, lalu kedua disusul oleh Ahok. Sehingga dianggap dua kekuatan ini dua kekuatan terbesar. Sehingga ketika bertanya mengenai pengaruh Anies, pasti ada. Tetapi apakah serta-merta bisa dikatakan bahwa Anies adalah variabel tunggal kemenangan Mas Pram? Sebelum endorse dari Mas Anies, Mas Pram itu elektabilitasnya sudah naik tinggi. Sehingga menurut saya ini sebuah booster baru saja dari Mas Anies yang narasinya juga bukan dalam konteks sekedar Mas Pram meminta-minta kepada Mas Anies. Beda dengan Kang Emil berusaha meminta-minta kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mas Pram dan Bang Dul berusaha memposisikan ini dalam konteks narasi yang lebih besar, bahwa saya akan merangkul gubernur-gubernur sebelum, termasuk dua diantaranya yang memiliki dua kekuatan elektoral terbesar dalam ini Ahok Plus dengan Anak Abah. Sehingga ketika itu diangkat dalam sebuah narasi yang lebih besar, orang melihatnya ini bukan dalam konteks kemudian di belakangnya ada Anies, tapi dalam konteks ini gubernur yang ingin merangkul semua, termasuk dua kekuatan terbesar bernama Anies dengan Ahok. Mas Toto, yang juga menjadi sorotan adalah partisipasi pemilih yang anjlok begitu dari 78% ke 58% data dari KPU. Sebenarnya ini apa yang harus dievaluasi KPU, khususnya soal administrasi dan juga sosialisasi, Mas Toto? Ya, pertama saya agak berbeda pandangan ya, bahwa demokrasi kualitasnya lebih baik ketika partisipasi atau voters turnout-nya lebih tinggi. Kalau kita lihat Mas Reza, yang namanya Amerika Serikat itu pilpresnya selalu lebih rendah voters turnout-nya dibandingkan dengan Indonesia. Tapi apakah kita kemudian bisa mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia dalam pilpresnya lebih baik dibanding Amerika? Tidak. Kalau kemudian partisipasi pemilih tinggi hanya didasarkan pada mobilisasi, uang, lalu kemudian dorongan sembako dan lain-lain, nggak ada maknanya yang disebut dengan demokrasi partisipasi. Tetapi catatan tetap menurut saya terkait dengan pertama, saya pikir dosa politik itu ada di tangan partai-partai yang kita tahu kemarin sempat bahkan menyeting bahwa ada calon, dalam hal ini RK Suswono, akhirnya diborong semua partai dan kemudian akan melawan kota kosong atau calon independen. Dalam proses pencalonan yang dianggap
tidak mengikuti keinginan masyarakat, potensi golput pasti akan lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap catatan dari para pengamat kepada KPU, kan waktu masa kampanye memang terasa sangat pendek, dan kita tahu juga dalam konteks pilkada serentak, informasi terlalu banyak sehingga terasa seperti noise. Jadi saya pikir harus ada sebuah evaluasi juga bagaimana keputusan mengenai pilkada serentak yang berbarengan dengan pileg dan pilpres dan dibarengi 545 pilkada calon kepala daerah, menurut saya itu juga berpengaruh dalam konteks partisipasi pemilih yang terutama disebabkan oleh adanya kejenuhan dari masyarakat. Baik, terakhir Mas Toto, yang jelas besok rencananya juga dalam 3 hari terakhir ini akan dimanfaatkan oleh pasangan Ridho begitu ya untuk mengajukan gugatan ke MK. Anda melihat ini lebih kepada soal menang kalah atau memang hanya ingin memberikan evaluasi saja begitu kepada pilkada-pilkada selanjutnya agar bisa berjalan lebih baik lagi, Mas Toto? Ya, sebetulnya kalau berbicara mengenai pendidikan politik, tidak perlu digunakan gugatan hukum melalui MK. Kasihan, MK ini pertama kalinya 9 hakim harus menghadapi potensi adanya gugatan di 545 pilkada yang berlangsung. Termasuk ketika berbicara mengenai Jakarta, ya saya sih sebenarnya berharap ya, untuk yang selisihnya jauh-jauh dari pasangan calon, dari yang berencana menggugat, harusnya ada kesadaran diri, memberikan ucapan selamat, sehingga kemudian stabilitas politik nasional akan bisa membantu Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran untuk bekerja tanpa adanya sebuah situasi tensi yang lebih panas. Tetapi sah-sah saja, dan saya berharap bahwa gugatan yang akan dilakukan, misalnya betul dilakukan oleh pasangan Ridho, itu betul-betul didasarkan pada sebuah kesadaran untuk bisa memberikan pendidikan politik. Kedua juga terkait dengan memang adanya bukti hukum yang kuat, bukan didasarkan pada perasaan di-backing oleh kekuasaan politik yang kita tahu bisa saja kemudian diartikan oleh sebagian masyarakat berupaya untuk mengintervensi proses hukum yang ada di MK. Semoga itu tidak terjadi. Baik, terima kasih Mas Toto atas analisa Anda dalam Metro hari ini. Selamat sore. Terima kasih Mas Riza, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.